Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab Bioteknologi. Soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2019. Teknik kultur sel merupakan teknik dalam bioteknologi tanaman yang memanfaatkan sel yang tak terdiferensiasi untuk menghasilkan sel fungsional dan atau individu baru. Teknik ini memanfaatkan sel tumbuhan yang bersifat A. Totipotent, B. Meristematik, C. Embryonik, D. Pluripotent, E. Zigotik. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, kultur sel atau kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri menjadi tanaman utuh. Adapun sel yang dipilih harus memiliki sifat totipotensi, yaitu kemampuan untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Oke, soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meningkatkan kualitas anakan. 2. Meningkatkan kinerja reproduksi. 3. Mengatur waktu perkawinan. 4. Menyeragamkan genetika hewan ternak. Inseminasi buatan pada hewan ternak bertujuan untuk A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, inseminasi buatan atau kawin suntik memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, meningkatkan kualitas keturunan karena dapat dipilih gamet yang diinginkan. 2. Kinerja reproduksi akan meningkat. Inseminasi dapat membantu peningkatan dan efisiensi reproduksi. 3. Waktu perkawinan dapat disesuaikan. Dan yang keempat, hasil inseminasi tidaklah seragam karena melalui proses fertilisasi terlebih dahulu. Oke, soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2017. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Total protein assay. 2. Analisis DNA. 3. Lactose activity assay. 4. Analisis RNA. Untuk mengamati ekspresi gen laktose dari Escherichia coli, perlu dilakukan A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, secara umum ekspresi gen dapat terlihat dalam mekanisme sintesis protein. Maka ekspresi gen laktose pada bakteri E. coli dapat diamati pada total protein yang dihasilkan, total produk laktosa, dan menganalisis DNA serta RNA yang berhubungan dengan proses sintesis tersebut. Oke, soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2017. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Urutan sekitar 3 miliar pasang basa nitrogen pada DNA. 2. Identifikasi seluruh gen penyebab kanker pada manusia. 3. Gen kandidat penyebab penyakit genetik pada manusia. 4. Identifikasi seluruh mutase struktur kromosom. Manakah hasil berikut yang diperoleh para ilmuwan dari Human Genome Project? A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, Human Genome Project adalah program penelitian kolaborasi internasional yang bertujuan memetakan dan memahami seluruh gen pada manusia. Hasil yang diperoleh para ilmuwan dari HGP adalah 1. Urutan sekitar 3 miliar pasang basa nitrogen. 2. Identifikasi gen penyebab kanker tertentu. Dan yang ketiga, gen kandidat penyebab penyakit genetik pada manusia. Oke, soal nomor 5 dari SBMPTN tahun 2015. Perang rekayasa genetik lebih ditujukan pada peningkatan kuantitas produk, misalnya kedelai, jagung, kanola, dan kapas. Sebagian anggota masyarakat menolak kehadiran produk hasil rekayasa genetika tersebut karena A. Teknik budidaya sangat sulit. B. Ketersediaan benih tidak kontinu. C. Perubahan pengelolaan pasca panen. D. Tidak sesuai ditanam di daerah tropis. E. Isu keamanan produk bagi kesehatan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, salah satu dampak negatif dari rekayasa genetika terhadap peningkatan kuantitas produk, misalnya kedelai, yang belum terjamin keamanan bagi kesehatan. Oke, soal nomor 6 dari SNMPTN tahun 2012. Perhatikan pernyataan berikut.
1. Saccharomyces untuk membuat roti, 2. Lactobacillus untuk membuat yogurt, 3. Rhizopus untuk membuat tempe, dan 4. Neurospora untuk membuat tahu. Mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi tradisional dan produk yang dihasilkan adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Ada beberapa contoh mikroorganisme yang sering dimanfaatkan dalam bioteknologi beserta produk yang dihasilkannya. Yang pertama ada Saccharomyces yang dimanfaatkan dalam pembuatan roti, yaitu untuk mengembangkan bahan roti. Yang kedua ada Lactobacillus yang dimanfaatkan untuk menghasilkan asam laktat, contohnya pada yogurt. Yang ketiga ada Rhizopus yang dimanfaatkan dalam pembuatan tempe, yaitu serat-serat putih pada tempe merupakan hifa dari jamur Rhizopus. Dan yang keempat ada Neurospora yang dimanfaatkan dalam pembuatan oncom. Prinsip pembuatan oncom ini hampir mirip pada proses pembuatan tempe, hanya saja bahan yang digunakan adalah ampas tahu dan oncom diperam hingga kapang neurosporanya menghasilkan spora yang menyebabkan oncom berwarna orange. Oke, soal nomor 7 dari SNMPTN tahun 2012. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perbanyakan DNA secara in vitro. 2. Penggunaan suhu rendah untuk mendetanurasi. 3. Membutuhkan DNA polimerase untuk pemanjangan DNA. 4. Menggunakan endonuklease restriksi untuk penggandaan DNA. Pernyataan yang benar terkait teknik PCR dalam bioteknologi adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, hal yang berhubungan dengan PCR adalah perbanyakan DNA secara in vitro yang membutuhkan DNA polimerase untuk pemanjangan DNA. Oke, soal nomor 8 dari SNMPTN tahun 2012. Berikut ini adalah tahapan pada kultur jaringan. 1. Perbanyak plantlet, 2. Pembentukan kalusel, 3. Aklimatisasi tanaman baru di tanah, 4. Penumbuhan jaringan pada medium. Urutan tahapan yang benar adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 3, 2, 1, dan 4, C. 4, 1, 3, dan 2, D. 4, 3, 2, dan 1, E. 4, 2, 1, dan 3. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, urutan tahapan kultur jaringan pada soal yang benar adalah 4, 2, 1, dan 3. Mula-mulanya, kultur jaringan dimulai dengan penumbuhan jaringan induk pada medium steril yang biasanya di dalam sebuah tabung. Selanjutnya adalah tahap pembentukan kalusel dengan dipicu pemberian hormon, sehingga pada jaringan induk tadi akan tumbuh kalus-kalus sebagai calon tunas. Setelah itu, kultur jaringan memasuki pada tahap perbanyakan plantlet atau bibit tanaman yang dibiakkan. Dan terakhir, bibit-bibit ini kemudian ditanam dan ditumbuhkan pada media tanah atau pada lahan pertanian. Oke, soal nomor 9 dari SNMPTN tahun 2010. Peranan gen asing di bawah ini merupakan keberhasilan rekayasa genetika kecuali A. Yang dimasukkan melalui plasmid terekspresi pada tumbuhan atau hewan transgenik, B. Yang dimasukkan melalui plasmid akan berintegrasi dengan genom tanaman target, C. Berkombinasi dengan tanaman genom yang terdapat di dalam inti, D. Turut direplikasi pada tanaman atau hewan transgenik, E. Mempertahankan ekspresi gen target. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, peranan gen asing dalam proses rekayasa genetika itu ada 4. Yang pertama, jika dimasukkan lewat plasmid akan terekspresi pada hewan dan tumbuhan transgenik. 2. Bila dimasukkan melalui plasmid akan berintegrasi dengan genom tanaman target. 3. Turut direplikasi pada hewan dan tanaman transgenik. Dan yang keempat, dapat mempertahankan ekspresi gen target. Jadi yang tidak termasuk pada peranan gen asing adalah yang C. Oke, soal nomor 10 dari SPMB tahun 2000. Bahan radioisotop dapat digunakan sebagai bahan perunut dalam sistem biologi, sebab bahan radioisotop mempunyai pancaran radiasi yang dapat dideteksi. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab.
Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, radioisotop ini memiliki sifat kimia yang sama dengan isotopnya yang stabil, sehingga tetap dapat menjalankan proses metabolisme suatu organisme. Salah satu sifat radioisotop adalah dapat memancarkan sinar radioaktif, maka segala aktivitas dan perjalanan zat tersebut dalam jaringan dapat dipantau. Oke, soal nomor 11 dari SPMB tahun 2004. Dalam teknologi hibridoma, sel kanker berfungsi untuk mempercepat reproduksi sel, sebab dalam teknologi hibrida, ekspresi gen yang dikehendaki tidak mengalami perubahan dengan hadirnya sel kanker. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, teknologi hibridoma adalah teknik penggabungan dua jaringan yang berbeda untuk menghasilkan suatu produk tertentu seperti hormon dan antibodi. Pada teknologi ini digunakan sel kanker karena sel ini sangat aktif membelah sehingga berfungsi untuk mempercepat reproduksi sel. Adapun zat yang dihasilkan, yaitu hormon pertumbuhan dan antibodi monoklonal. Lalu fungsinya adalah untuk mengatasi kekerdilan, diagnosa penyakit, obat kehamilan, dan pengobatan kanker. Dalam teknologi hibridoma, gen yang dikehendaki dileburkan dengan sel kanker sehingga gen tersebut tidak mengalami perubahan. Oke, soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2020. Teknik kultur jaringan tumbuhan sering dilakukan pada tanaman yang sulit diperbanyak secara vegetatif, sebab teknik kultur jaringan tumbuhan dilakukan untuk menghasilkan bibit yang seragam berdasarkan sifat totipotensi sel tumbuhan. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan benar. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, kultur jaringan adalah membudidaya jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Kultur jaringan merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif. Teknik kultur jaringan ini mempunyai sifat totipotensi, yaitu kemampuan sel untuk tambah dan berkembang membentuk tanaman lengkap dalam medium aseptik yang mengandung unsur hara dan zat pengatur tumbuh yang sesuai. Oke, soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2015. Kitosan merupakan bahan pengawet makanan yang dapat dipakai sebagai pengganti formalin, sebab kitosan merupakan produk turunan lignin dari limbah pengolahan udang dan kerang. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, untuk pernyataan yang benar, kitosan dapat digunakan sebagai pengawet makanan dan alasannya salah karena kitosan merupakan produk turunan dari kitin dan bukan lignin yang terbuat dari pengolahan limbah udang dan kerang. Oke, soal nomor 14 dari SNMPTN tahun 2011. Aktivitas berikut yang terkait dengan cloning adalah A. Transfusi darah. B. Transplantasi ginjal. C. Perbanyakan tanaman secara in vitro. D. Perbanyakan tanaman secara generatif. E. Domba doli hasil perkawinan domba jenis Blackface dan film Dorset. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, cloning itu merupakan suatu teknik perkembangbiakan buatan tanpa adanya suatu proses perkawinan yang dilakukan dengan cara mengambil inti sel dari sel telur induk dan diganti dengan inti sel dari sel tubuh organisme yang akan dikembangbiakan. Kemudian dimasukkan lagi ke rahim induknya. Contohnya adalah perbanyakan tanaman secara in vitro. Oke, soal nomor 15 dari SPMB tahun 2001. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sintesis mikroba, 2. Sintesis hormon, 3.
3. Fermentasi sel. 4. Rekayasa genetika. Bioteknologi berhubungan erat dengan kegiatan A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, kegiatan yang berhubungan erat dengan bioteknologi adalah rekayasa genetika, teknologi fermentasi, antibodi monoklonal, teknik kultur jaringan, dan teknologi pengolahan limbah. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab bioteknologi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.